Bu Betty. Selamat siang Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Indri gimana? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Betty hari ini? Alhamdulillah senang sekali Bu Indri karena bisa bertemu Bu Indri dan Miss Lulu begitu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, Bu Betty akan menjadi coach dan Bu Lulu sebagai coachnya. Kira-kira Bu Betty, persiapan apa yang Bu Betty siapkan untuk melaksanakan praktik coaching ini? Saya telah mempersiapkan praktik coaching ini bersama Bu Lulu dengan sesuai alur cerita yang ada Bu. Insya Allah nanti untuk kehadiran kami berusaha untuk present kehadiran penuh. Kemudian nanti kami juga akan memberikan pertanyaan berbobot. Dan dalam percakapan tentu saja kami akan menerapkan kompetensi yang ada seperti membangun kemitraan, proses kreatif dan sebagainya. Makasih Bu Indri. Ya betul Bu Betty, dalam pelaksanaan coaching jangan lupa untuk menggunakan 3 kompetensi inti, yaitu riset, itu Bu Betty harus ada dalam kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, demikian begitu saja Bu Betty. Selamat melakukan coaching dengan Bu. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Miss Lulu. Lagi apa Bu? Ini baru baca-baca buku dongeng bahasa Jawa Bu Lulu. Oh iya, saya mau ganggu nggak Bu ini? Oh tentu saja tidak. Saya ingin di coaching sama Bu Betty ini. Begitu. Kira-kira untuk pelaksanaan coaching hari ini kita mau bahas apa ya Bu Lulu? Nah begini Bu, saya itu merasa ada sedikit permasalahan dengan anak-anak yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit Bu. Jadi anak-anak merasa tidak tertarik dan juga merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas dalam bahasa Inggris. Begitu. Lalu kira-kira tujuan kita pertemuan hari ini apa Bu Lulu? Ya, saya ingin anak-anak itu bisa mengerjakan tugas-tugas bahasa Inggris dengan baik dan merasa lebih tertarik gitu dengan bahasa Inggris. Oh begitu. Nah kalau menurut Bu Lulu apa saja yang membuat anak-anak menjadi sedikit tidak tertarik dan kesulitan dengan berbahasa Inggris tadi? Nah begini Bu, saya itu sudah merasa memberikan media-media yang menarik, misalnya video saya buat dari KineMaster atau Canva atau saya download dari tempat-tempat yang lain gitu, dari YouTube atau bagaimana. Tetapi anak-anak itu merasa kesulitan dengan vocab atau kosakata. Jadi karena kosakata mereka kurang, jadi mereka nggak bisa memahami video-video atau lagu misalnya yang saya berikan kepada mereka gitu. Kalau yang membuat mereka antusias belajar bahasa Inggris dulu kira-kira apa? Sebenarnya mereka lebih senang kalau melihat video praktek. Tapi kalau melihat video terus menjawab pertanyaan, nah mereka kan sukanya di situ. Oh begitu. Untuk selama ini Bu Lulu, selama ini pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan Bu Lulu seperti apa? Sebenarnya saya sudah memberikan semacam video, kemudian worksheet yang menarik, saya ambil dari live worksheet, kemudian saya juga memberikan penambahan vocabulary ke anak-anak. Jadi misalnya anak-anak ngapalin 5 kata, terus nanti store ke saya kayak gitu, atau dengan mendengarkan lagu yang mereka sukai. Sebenarnya sudah bagus sekali ya Bu. Makanya Bu saya tak putus asa ini. Kalau di rentang Bu Lulu kira-kira 1 sampai 10 Bu Lulu sudah melakukan sampai ke angka berapa? Kayaknya skalanya ya 1 sampai 10 saya ambil 7. Sudah ada video, sudah ada listening song juga.
Sebetulnya sudah ya 7 itu sudah bagus ya. Tetapi mungkin karena rentang 1 sampai 10 berarti kita berupaya untuk sampai mungkin bisa 10 ya atau mungkin 9. Nah, kira-kira untuk rencana aksi ke depan dulu untuk mencapai tadi 10 atau mungkin 9 lah. Kira-kira Bu Lulu merencanakan apa? Kalau saya merencanakannya dengan ini, menarik anak-anak untuk mempelajari yang mereka senang. Jadi misalnya mereka mendownload lagu atau cerita pendek yang mereka suka, kan di video itu di YouTube banyak sekali, misalnya short story bahasa Inggris gitu. Terus mereka seperti mencatat kata-kata sulitnya, kemudian mereka menghafalkan dan menyetorkan ke saya setiap apa ya 2 minggu, 2 kali seminggu lah gitu. Iya. Bagus sekali Bu Lulu, luar biasa rencananya. Saya malah bisa mengambil rencana Bu Lulu untuk perbaikan di mata pelajaran saya, mungkin bisa gitu. Iya. Berarti terima kasih Bu Lulu. Nah, kira-kira untuk rencana tadi Bu Lulu, karena rencana begitu hebat dan demi kebaikan dan kebermanfaatan siswa kita, kira-kira nanti Bu Lulu butuh dukungan dari siapa saja? Yang jelas saya butuh dukungan dari wakil kurikulumku, kemudian karena saya ini jadwal saya kan agak terpisah, jadi ada periode mereka melihat video dan menghafalkan gitu. Yang kedua ya dari guru semapel Bu, yang misalnya kalau saya sedang tidak ada di sekolah, saya inginnya mereka tetap setor, nah guru semapel bisa membantu saya untuk meningkatkan vocab mereka. Iya, bagus sekali Bu Lulu. Saya setuju sependapat dengan Bu Lulu. Memang dalam mengupayakan untuk kebaikan berpihak pada siswa, kita memang perlu namanya kolaborasi ya. Karena memang kita di sekolah ada beberapa guru mata pelajaran yang sama ya, kita gunakan kolaborasi itu untuk mendukung proses pembelajaran kita. Toh kalau misalnya tidak ada seperti saya gitu, mungkin bisa mengajak guru serumpun begitu ya, atau mungkin bisa juga dengan guru dari sekolah lain untuk membantu demi kebaikan proses pembelajaran kita. Oke, terima kasih Bu Lulu, sudah keren sekali rencana aksinya. Kira-kira Bu Lulu untuk tindak lanjut coaching kita hari ini seperti apa Bu Lulu? Kayaknya kita perlu ada coaching lagi nih. Bagus. 2 minggu lagi ya Bu. Ya, boleh. Nanti kita coaching lagi ada peningkatan gitu Bu. Saya setuju. Nanti kita insya Allah Bu Lulu kita upayakan, kita utamakan supaya nanti bisa antara Bu Lulu, saya dan mungkin pihak-pihak lain bisa saling mensupport semuanya. Siap Bu. Bagus Bu Lulu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Lulu. Waalaikumsalam, monggo. Baik Bu Peti, Indri. Sekali luar biasa. Terima kasih Bu Indri. Pelaksanaan coaching antara Bu Peti dengan Bu Lulu sangat mengena. Sampai pada titik temu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dulu tadi. Dan menurut saya, secara keseluruhan dari praktek coaching tadi, saya sudah melihat Bu Betty itu ada present, ada kehadirannya, kemudian ada mendengarkan secara aktif dengan rasa, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, praktik coaching yang Bu Betty laksanakan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ada 3, yaitu kemitraan. Jadi ada hubungan yang hangat, tidak judgment, tidak mengonsumsi, kemudian juga sudah menjalankan proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Lulu. Nah, saya mau menanyakan untuk evaluasi kita sebenarnya tentang alur tirta yang dilakukan Ibu Betty tadi, secara garis besarnya bagaimana? Untuk alur tirta Bu, tadi bersama Miss Lulu sebagai coach saya telah mempersiapkan semua yang
kita sampaikan berdasarkan alur kita. Saya tadi juga menanyakan tujuan dari pelaksanaan coaching bersama Miss Lulu. Saya juga telah mengidentifikasi terhadap apa yang disampaikan Miss Lulu sampai kepada tadi saya menanyakan rencana aksi dari Bu Lulu yang sangat luar biasa, Bu, untuk istilahnya membuat pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menarik lagi sehingga anak-anak dapat berbicara dengan bahasa Inggris yang tentu saja harus mereka anak-anak itu harus benar-benar hafal dan mengetahui vocabulary yang mereka gunakan sehingga dapat terampil. Kalau untuk di skala nih 1 sampai 4 itu saya memberikan nilai 4 untuk terima kasih ini berkat Miss Lulu juga karena beliau potensi proses kreatifnya bagus sekali. Nah, mungkin Bu Betty bisa melakukan coaching dengan guru yang lain atau dengan murid atau dengan tenaga pendidik yang lain juga. Sukses selalu ya Bu Betty. Matur nuwun ya Bu Indri, nggih monggo matur nuwun. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Lulu? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini Bu Lulu akan melaksanakan praktek coaching bersama Bu Indri, Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Lulu persiapkan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Untuk pelaksanaan coaching hari ini yang jelas saya juga sudah mengikuti alur Tirta, sudah mempersiapkan alur Tirta, yaitu mempersiapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan yang berbobot, Bu, untuk meng-coach Bu Indri. Bagus dulu yang telah dipersiapkan. Tetapi nanti mungkin sebaiknya jangan lupa untuk kompetensi dalam coaching. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Maka nanti dalam prosesnya Bu Lulu harus benar-benar konsentrasi fokus pada percakapan bersama coaching. Lalu yang kedua, Bu Lulu harus mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan rasa terhadap proses percakapan antara Bu Lulu dan Bu Indri. Lalu yang ketiga, betul tadi yang sudah dipersiapkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Memang itu penting untuk menggali potensi-potensi dari coaching, begitu. Begitu dulu. Sudah begitu, monggo selamat melaksanakan praktek coaching dulu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Saya mau cerita ini. Apa Bu yang mau diceritakan? Ini tentang murid-murid saya. Kalau dalam pembelajaran itu kurang antusias. Terus kalau mengerjakan tugas itu yang baru selesai itu mesti kebanyakan 50%. Terus kita sekarang duduk berdua gini, tujuannya mau apa? Ya saya ingin tujuannya itu untuk mencari solusi dari permasalahan saya tadi yang anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran dan juga itu yang mengerjakan tugas itu selesainya cuma 50%. Menurut Bu Indri, hal apa yang membuat murid-muridnya Bu Indri itu tidak selesai atau tidak antusias dalam pembelajarannya Bu Indri? Kalau menurut saya, kalau yang anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran itu mungkin dalam pembelajaran itu saya itu monoton, jadi menjelaskannya itu saya yang terlalu banyak bicara di depan, terus saya tuh kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif berbicara mungkin atau kurang diskusi begitu Bu. Jadi ketika pembelajaran di kelas itu lebih banyak saya sebagai senternya daripada anak-anaknya. Oh begitu ya Bu, berarti ini Bu Badri merasa bahwa
teacher center itu membuat anak kurang antusias gitu. Terus kira-kira apa Bu yang membuat anak-anak itu antusias dalam pembelajarannya Bu Indri? Kalau menurut saya yang bikin anak-anak antusias itu mungkin pembelajaran yang mengasihkan, terus tidak monoton, terus itu kalau asik mesti tidak membosankan bagi anak-anak. Pendapat saya Bu, saya setuju kalau memang pembelajaran itu harus asik. Nah, kira-kira pembelajaran asik menurut Bu Indri itu untuk anak-anak seperti apa? Pembelajaran yang asik itu mungkin yang berpusat pada siswa ya. Jadi anak-anak yang aktif, kemudian ada yang membuat mereka itu lebih menarik. Misalnya ada apa ya, menggunakan video mungkin atau permainan-permainan dalam pembelajaran. Kemudian menurut Bu Indri, apa yang membuat anak-anak itu merasa kurang antusias dalam pelajaran Bu Indri? Nah, mungkin kalau pertama itu adanya kurangnya sumber belajar yang memastikan. Misalnya tidak pakai video, terus kalau sumbernya itu hanya perpustakaan saja. Kemudian itu kalau untuk pemberian tugas itu saya lebih banyak ke pertanyaannya banyak, jadi anak-anak mungkin bosan ya pertanyaannya itu. Kalau boleh saya tahu sumber belajar apa yang dipakai sama Bu Indri? Ya, sumber belajarnya cuma buku-buku sih Bu yang ada di perpustakaan saja. Iya. Oke, kalau sumber belajar yang lain, apakah Bu Indri bisa mengusahakan? Sepertinya bisa Bu, kan tinggal banyak itu sumber-sumber belajar di YouTube. Mungkin terus membuat sumber belajar dari Canva atau dari media-media lain, mengambil buku-buku yang banyak gambar-gambarnya yang mungkin bisa menarik anak-anak, atau bahkan bisa menggunakan aplikasi yang terbaru seperti misalnya TikTok seperti itu. Oke, saya yakin Bu Indri pasti bisa membuat media-media yang menarik buat anak-anak. Nah, sekarang rencana Ibu ke depannya bagaimana? Kalau rencana saya ya tentunya yang pertama tuh merancang pembelajaran yang asik tentunya dengan sumber belajar yang beragam, tidak hanya yang dari perpustakaan saja, bisa dengan video, bisa dengan gambar-gambar yang menarik atau menggunakan poster-poster. Kemudian tugas yang saya berikan itu juga tidak akan saya bikin banyak. Nah, pertanyaan-pertanyaannya tidak banyak ya, pertanyaan evaluasi hanya sedikit saja agar anak-anak juga dapat selesai. Kemudian diberi gambar-gambar yang menarik agar tidak bosan. Dan tentunya pemberian tugas itu sesuai dengan minat bakat siswa. Seperti misalnya ada yang suka membuat pantun, bisa dibuat pantun, bisa membuat lirik lagu, atau yang suka gambar. Jadi seperti itu anak-anak lebih asik dalam mengerjakan tugas dan dalam pembelajarannya. Menarik sekali sepertinya yang dirancang oleh Bu Indri ini. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa yang Ibu berikan untuk rencana ini? Kalau komitmen saya itu ya tentunya membuat pembelajaran yang mengasihkan itu mendapatkan pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang beragam, kemudian yang asik ke anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga dapat mengakomodasi berbagai macam minat bakat anak. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk belajar secara mandiri, berlatih Canva atau membuat video-video pembelajaran yang menarik dengan penggunaan live tugas atau tugas dengan HP itu loh, misalnya puisi atau apa, nanti biar anak-anak juga lebih tertarik dalam belajar. Wah, kalau saya jadi Bu Indri pasti nanti bisa menarik perhatian anak-anak. Terima kasih waktunya ya Bu. Alhamdulillah saya sudah plong ini dapat bercerita tentang masalah saya pada guru. Berkat cerita tersebut saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan saya.
Semoga mencerahkan ya Bu coaching kita hari ini dan bermanfaat. Kemudian kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, bagus sekali, luar biasa Bu Lulu. Proses coachingnya bersama Bu Indri. Terima kasih juga atas semua percakapannya. Saya lihat dialog atau percakapan coaching hari ini sungguh luar biasa, sampai pada muncullah solusi-solusi dari permasalahan dari coaching Bu Lulu. Iya. Jadi, tadi juga saya sudah melihat dari awal Bu Lulu sudah menggunakan alur tirta, sudah sesuai dengan kompetensi dalam coaching seperti kehadiran penuh, seperti memberikan pertanyaan berbobot, sudah luar biasa sehingga dapat menggali apa yang ada atau potensi dari coaching ya ada Bu Indri begitu ya. Lalu juga prinsip dari coaching itu juga sudah dilaksanakan. Tadi saya juga melihat, mengamati dan sungguh takjub dengan kehangatan antara coach dengan coaching. Bahasa yang digunakan tidak ada yang mengejudge atau menyalahkan, dan sungguh luar biasa Bu Lulu dan Bu Indri, terutama Bu Lulu sebagai coach. Begini Bu Lulu, saya mempunyai rentang angka 1 sampai dengan 4 untuk pelaksanaan coaching hari ini antara coach Bu Lulu dan coach Bu Indri. Saya beri nilai 4 Bu Lulu. Terima kasih Bu Desi. Sangat luar biasa sampai saya tidak bisa untuk matur apa-apa hanya ucapan luar biasa kepada Bu Lulu dan Bu Indri. Selanjutnya mungkin begini Bu Lulu, ini pelaksanaan atau praktek coaching bersama Bu Indri mungkin untuk kedepannya Bu Lulu bisa mempraktekkan dengan sesama teman, baik itu satu rumpun mata pelajaran bahasa Inggris ataupun dengan teman lain, baik dari sekolah yang sama atau mungkin tingkat MGMP begitu. Ya, monggo siap. sungguh luar biasa agar potensi-potensi yang ada di diri Bapak Ibu untuk mengembangkan pembelajaran yang betul-betul menyenangkan atau mengaktifkan siswa dapat terwujud semuanya. Begitu Bu Lulu, terima kasih atas semuanya. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terlihat dari wajahnya yang berseri-seri. Bu, sekarang Ibu berperan sebagai coach, Ya. kemudian Bu Betty sebagai coachee. Nah, sekarang apa yang Ibu sudah persiapkan sebagai coach? Saya sudah menyiapkan sesuai dengan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka untuk Bu Betty nanti. Wah, bagus sekali Bu. Jangan lupa untuk menggunakan 3 kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian menghadirkan rasa, mendengarkan secara aktif, dan kemudian jangan lupa menyiapkan pertanyaan yang berbobot itu. Sudah. Ya, silakan memulai coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf nih mau mengganggu waktunya Bu Indri. Tidak ada waktu enggak? Alhamdulillah ada waktu selalu untuk Bu Betty. Terima kasih. Begini Bu Indri, saya mau bercerita. Jadi itu beberapa hari ini banyak guru yang ketika masuk di kantor guru itu mereka mungkin secara tidak langsung, tapi saya ada di situ sebetulnya, itu istilahnya marah dengan beberapa anak yang ada di kelas itu karena mereka tidak bisa berbahasa Jawa, terlebih ketika mereka berbicara dengan guru-guru tersebut. Lalu secara tidak langsung karena saya ada di situ,
berarti otomatis karena anak-anak tidak bisa berbahasa Jawa, saya sebagai guru bahasa Jawa berdampak. Saya jadi sedih, Bu Indri. Iya ya Bu, rasa bersalah begitu Iya. ya. Lalu tujuannya ini kita bertemu ini untuk apa? Saya tuh pengen mendapatkan solusi-solusi untuk tadi Bu permasalahan atau yang saya rasakan tadi. Kalau menurut Bu Betty nih, apakah Bu Betty sudah mengidentifikasi anak-anak itu kurang bisa bahasa Jawa itu? Identifikasinya Bu Betty apa? Sebetulnya saya juga sudah kenapa ya anak-anak kok tidak bisa lancar berbahasa Jawa, terlebih dalam menggunakan membedakan antara tembung moko, kromo inggil itu mereka sangat sulit. Mungkin yang pertama Bu Indri dari faktor keluarga mereka, karena memang di sekolah saya itu anak-anak dengan keluarga yang benar-benar asli Kulon Progo, asli Jawa itu juga tidak banyak. Jadi ada beberapa yang dari luar Jawa sehingga membuat percakapan mereka di rumah otomatis tidak menggunakan bahasa Jawa, mereka tidak terbiasa. Toh misalnya keluarga juga dari Jawa, dari Kulon Progo juga pada akhir-akhir ini mereka lebih senang juga menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi mereka di rumah. Nah itu dari faktor keluarga, basic di keluarga sudah sangat-sangat menghambat keterampilan siswa untuk berbahasa Jawa. Lalu di sekolah juga demikian, walaupun mereka sama-sama antar siswa itu asli Jawa, juga nggak tahu kenapa kok anak-anak itu sulit sekali berbicara dengan bahasa Jawa. Mereka lebih nyaman, mungkin lebih senang, lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Kalau menurut Bu Betty dari permasalahan itu, usaha apa yang Bu Betty sudah lakukan? Karena Bu Betty kan berbahasa Jawa, terkait dengan penggunaan bahasa Jawa di sekolah tadi sesuai undang-undang. Sebetulnya saya sudah melakukan berbagai macam cara, berganti-gantian terus untuk perbaikan pembelajaran saya, Bu Indri. Mungkin yang akhir ini saya lakukan, saya tetap menerapkan bahwa ketika anak-anak berbicara dengan saya, terutama di kelas maupun di luar kelas, itu istilahnya wajib menggunakan bahasa Jawa. Nah, tingkat tutur dari mereka anak ke saya kan menggunakan basa Kromo, maka saya wajibkan menggunakan basa Kromo ketika matur dengan saya, walaupun mereka seperti agak ketakutan, bahkan ketika bertemu saya saja mereka berlari menghindar karena mungkin takut menggunakan bahasa Jawa. Tetapi saya menanamkan bahwa ora apa-apa, tidak apa-apa untuk berlatih, nanti yang salah saya betulkan. Sebenarnya sudah seperti itu dalam setiap komunikasi kegiatan kami di kelas, terutama kami menggunakan bahasa Jawa. Seperti anak ketika mau izin ke belakang, izin mengambil mungkin tempat sampah atau mengambil buku, itu sudah menggunakan bahasa Jawa. Tapi sepertinya juga mungkin saya harus melakukan rencana lain, Bu Indri ya. Kalau menurut Bu Betty nih, sudah melakukan usaha itu, hasil dari usahanya Bu Betty itu kalau tentang 1 sampai 10 itu di angka berapa? Sebetulnya saya rasa begitu, Bu Indri, itu mungkin masih 7. Masih 7 dari 10. Adakah hambatannya Ibu dari angka 7 itu? Hambatannya jelas, yang pertama adalah masalah waktu, Bu Indri, karena memang pelajaran bahasa Jawa itu hanya 2 jam dalam 1 minggu. Otomatis kesempatan saya untuk berkomunikasi dengan anak di kelas juga kurang karena hanya 2 jam. Lalu ketika ketemu di luar kelas juga tidak selalu mungkin bertemu karena kesibukan kita masing-masing, mulai dengan istirahatnya. Saya pun juga ketika itu harus mempersiapkan apa sehingga juga siswa tidak terlatih. Mungkin salah satu hambatan adalah waktu. Lalu yang kedua memang keterampilan berbahasa kan harus terbiasa. Nah itu
itu hambatannya jelas karena seorang anak yang keterampilan berbahasa Jawanya kurang, mestinya itu tidak ada lain karena tidak terbiasa, hanya itu Bu. Makanya saya bagaimana caranya saya cerita dengan Bu Indri sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya tadi. Dari rentang 7 untuk mencapainya ke angka 10. Nah, Bu Betty itu punya rencana apa seperti itu? Ya. Tentang Memang, bahasa Jawa. memang saya juga selalu berupaya untuk rencana selanjutnya. Jika ini gagal, saya rencanakan yang baru begitu. Mungkin Bu Indri, untuk selanjutnya saya akan merencanakan, saya akan mengoptimalkan supaya anak terbiasa tadi dengan one day of Javanese language begitu, 1 hari untuk berbahasa Jawa. Dan memang di Kulon Progo juga sudah ada wacana atau rencana penggunaan bahasa Jawa untuk 1 hari. Nah, saya betul-betul nanti akan mempersiapkan semuanya sehingga rencana 1 hari menggunakan bahasa Jawa bisa optimal, karena di situ benar-benar si anak atau murid akan berkomunikasi dengan bahasa Jawa tanpa bahasa lain, baik dengan saya ketika dilalah jadwal saya di kelasnya ataupun dengan guru lain. Jadi guru lain pun ikut membantu saya untuk membiasakan anak-anak berbahasa Jawa, karena dari pelajarannya nanti misalnya guru matematika, maka beliau akan menerangkan materi trigonometri misalnya dengan bahasa Jawa. Dari ya itu rencana dari anak PET masuk ke pintu gerbang sekolah sampai dia keluar juga nanti insya Allah saya rencanakan, saya programkan dengan tadi menggunakan bahasa Jawa. Itu mungkin yang pertama Bu Indri. Lalu ada lagi juga saya merencanakan, pengen sekali untuk ya tujuannya untuk mereka biar terbiasa adalah saya akan membuat membentuk satu atau beberapa siswa sebagai duta bahasa Jawa sehingga dia bisa menjadi tutor sebaya teman-temannya, karena mungkin ketika si anak-anak berlatih dengan guru itu mungkin ada sedikit canggung, malu atau apa, mungkin ini cara lain sehingga anak-anak lebih nyaman karena harus berlatih, harus terbiasa dengan temannya. Begitu. Bagus sekali itu idenya itu. 2 ide tapi sangat kuat sekali. Kalau menurut Bu Betty, 2 ide itu yang paling prioritas yang mana? Ya semua sebetulnya prioritas ya Bu Indri, tapi memang harus kita lakukan satu demi satu secara perlahan-lahan sehingga nanti dapat mencapai hasil maksimal. Mungkin saya akan melakukan yang tadi dulu, one day of Javanese language ya. Jadi itu biar benar-benar terbekali dulu. Kalau menurut Ibu, komitmen apa ini untuk bisa menciptakan atau melaksanakan rencananya Bu Betty? Ya, jelas saya harus berkolaborasi dengan semuanya, bahkan mungkin tidak berhenti pada kolaborasi antar teman sejawat atau bersama warga sekolah, tapi nanti juga berkolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah untuk nanti sekedar melatih atau mungkin membiasakan kepada orang tua untuk menggunakan bahasa Jawa dengan mungkin bukti-bukti yang bisa disampaikan dari anak. Bukti kalau sudah menggunakan bahasa Jawa di rumah bisa nanti mungkin direkam di video yang bisa nanti disampaikan di sekolah bahwa si anak benar-benar sudah mempraktekkan semuanya, sehingga nanti lingkungan sekolah saya dengan komitmen anak-anak terampil berbahasa Jawa sehingga bisa menggunakan bahasa Jawa sebagai komunikasi sehari-hari di sekolah. Wah, gitu. Super sekali Bu. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan Amin. Sukses untuk bahasa Jawa. Amin, terima kasih Bu Indri. Saya sudah plong ini, sudah mendapatkan solusi-solusi yang bagus dari sama-sama. Terima kasih ya Bu Indri. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Silakan.
Wah, luar biasa sekali coaching dari Bu Indri ke Bu Betty, tampak hangat, akrab, dan saya lihat Ibu sudah menggunakan alur tirta ya, yang tadi ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian disusul dengan tanggung jawab, dan juga pertanyaan-pertanyaan Bu Indri sudah berbobot sekali. Dan saya lihat Bu Indri sudah memberikan presence, kehadiran penuh ke Bu Betty, disertai dengan mendengarkan aktif, menggunakan rasa dengan manggut-manggut, dengan menggunakan kata iya, itu menunjukkan bahwa Bu Betty dan Bu Indri sudah melakukan coaching yang seharusnya gitu. Kemudian juga pertanyaan dari Bu Indri berbobot sekali. Kemudian kira-kira menurut Bu Indri, evaluasi dari coachingnya Bu Indri ke Bu Betty apa? Sesuai dengan alur tirta yang sudah saya rencanakan. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga sudah menyiapkan pertanyaan bobot yang tadi sudah saya utarakan Bu Betty. Semuanya sudah saya berikan dengan juga pertanyaan terbukanya seperti itu. Wah, sudah lengkap ya Bu. Iya. Dan kalau bisa saya memberikan skala 1 sampai 4, yang saya berikan pasti 4. Terima kasih Bu. Kenapa? Karena Bu Indri sudah memberikan coaching yang lengkap dengan tidak melupakan kemitraan, hubungan yang hangat. Saya lihat Bu Indri dan Bu Betty sudah sangat akrab sekali, jadi bisa saling memahami, kemudian juga tidak memberikan penilaian atau judgement kepada solusi yang diberikan oleh Bu Betty, dan juga saling apa ya istilahnya, tidak memberikan penilaian yang buruk, gitu aja. Kemudian itu aja Bu, saya pikir untuk pengamatan saya dan coaching yang sangat berhasil ini. Semoga nanti Bu Indri bisa melakukan coaching-coaching yang lain dengan teman-teman guru di SD atau dengan NPMP yang saya pikir pasti akan membantu untuk permasalahan mereka. Terima kasih Ya, sampai jumpa lagi Bu. Assalamualaikum.